Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Gimana PJJ-nya? Masih tetap semangat kan? Semoga masih tetap semangat ya. Di video kali ini akan dibahas sejarah perkembangan kota dan perencanaan kota di Indonesia. Dalam video ini juga akan terbagi dalam 5 subchapter yang utama. Namun sebelum itu, biarkan kami memperkenalkan diri ya. Di kelompok 2 ada Adit nomor 2, Afifah nomor 4, dan Putri nomor 25. Baik, untuk dari pertama saya akan jelaskan subbab pertama, yaitu aspek historis dalam perkembangan kota. Nah, di sini kita bahas mengenai evolusi kehidupan manusia. Seperti ilustrasi berikut. Jadi pada awalnya manusia itu melakukan kegiatan berburu dan meramu atau mengumpulkan makanan, ya tentunya untuk mencukupi kebutuhannya. Pada tahap ini mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian, di tahap itu disebut hunting society. Kemudian manusia berada dalam fase bercocok tanam dan mulai menetap atau agrarian society. Nah, karena sudah mulai menetap, makanya manusia merencanakan untuk bentuk tempat tinggal hingga membentuk kota. Nah, inilah dimana dimulainya industrial society atau revolusi industri, dimana mulai muncul penemuan-penemuan mesin uap, listrik, sampai sekarang di era revolusi industri 4.0 di mana perkembangan informasi sangat pesat dan tentunya ini akan terus-menerus berkembang. Nah, selanjutnya yaitu urgensi sejarah dalam perencanaan kota. Kenapa sih kita penting untuk mempelajari sejarah dalam perencanaan kota? Yang pertama itu perencanaan kota sudah dimulai dari pertama kali manusia menetap, yaitu saat manusia berada pada fase bercocok tanam. Yang kedua yaitu perencanaan kota akan menghadapi kondisi fisik, ekonomi, sosial, dan politik yang sudah membudaya sejak lama. Yang ketiga, perencanaan kota bertujuan untuk menata kota lebih baik, bukan membongkar semua dari awal. Nah, submateri yang kedua, periodisasi sejarah perkembangan kota menurut Anthony Katanis. Jadi menurut Bapak Anthony Katanis itu dibagi menjadi 6 zaman, yaitu yang pertama peradaban Babilonia, yang kedua peradaban Yunani atau Athena, yang ketiga peradaban Romawi, yang keempat peradaban pertengahan atau kita sebut Renaissance, yang kelima peradaban revolusi industri, dan yang keenam yaitu gerakan reformasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kota Babilonia. Jadi kota Babilonia ini yang sekarangnya itu Irak merupakan pusat peradaban Mesopotamia, daerah subur di antara Sungai Tigris dan Efrat. Babilonia mencapai kejayaannya di pemerintahan Raja Hammurabi dan Nebuchadnezzar II. Struktur kota Babilonia ini mempunyai bentuk segi empat, pola jalan yang teratur, dan pusatnya terdiri dari kuil, istana, dan taman bergantung atau hanging garden. Dengan penduduknya sejumlah 3.000 sampai 5.000 jiwa. Struktur bangunan yang terkenal di kota Babilonia ini diantaranya. Ini gambar untuk kota Babilonia. Jadi bangunan yang terkenal itu ada Ishtar Gate atau pintu gerbang kota Babilonia. Dan di sini ada semacam landmark yang bernama Babel Tower. Dan di Babilonia juga terkenal dengan hanging garden atau taman gantung. Nah, taman gantung ini memberikan esensi estetika dan kepedulian tata kota terhadap lingkungan. Yang kedua, kita bahas kota Athena. Kota Athena dirancang oleh Hippodamos of Miletus yang dikenal sebagai Bapak Urban Planning.
Rancangan hipodamus berkarakteristik dengan jalan dan bangunan yang sejajar dan saling tegak lurus, atau disebut grid city atau gridiron. Konsep semacam ini disebut hipodamian. Di kota Athena terdapat sebuah bangunan yang bernama Agora. Nah, bangunan ini adalah bangunan terpenting kota karena tempat warga hidup dan berinteraksi, dan di sana juga terdapat stadium, gimnasium, teater, dan gedung pemerintahan. Nah, di kota-kota modern sekarang itu seperti New York dan Chicago mengikuti konsep dari hipodamus seperti pada gambar ini, gridiron. Selanjutnya, nah ini dia gambar untuk Agora, semacam pusat kotanya di kota Athena. Ada Ancient Theater dan Panathinaike Stadium, pusat olahraga. Oke, lanjut ke kota Romawi. Masih dipengaruhi sama peradaban Yunani, perencanaan fisik kota Romawi itu masih berbentuk gridiron atau kotak-kotak ya, dan persegi panjang dikelilingi dengan benteng. Di kota Romawi itu pusat kotanya berupa forum. Kalau Athena tadi kan agora, kalau di Romawi itu forum, di mana kuil, sekolah, dan gedung pemerintahan berada. Di sini juga sebagai pusat aktivitas kegiatan debat dan politik. Di kota Romawi, bangunan yang terkenal diantaranya yaitu aqueduct berupa saluran air, Roman Theater, Roman Amphitheater, tempat berlangsungnya hiburan gladiator namanya, dan Roman Circus, tempat pacuan kuda. Nah, selanjutnya ke abad pertengahan Renaissance. Setelah Romawi tumbang, perkembangan seni dan ilmu pengetahuan berkembang lambat. Nah, pada masa Renaissance atau biasa disebut sebagai lahirnya kembali, yaitu mulai lahir pemikiran hebat dari sisi ilmu pengetahuan maupun seni, dan dimulai dari negara Italia di kota Florence. Di masa ini, perencanaan dan perkembangan kota juga mempunyai karakteristiknya sendiri. Kota-kota dibangun dengan mengutamakan keindahan serta memadukan ilmu matematika ke struktur bangunan, terutama pada perfect shape-nya yaitu circle dan square atau lingkaran dan persegi. Nah, di Renaissance ini mulai dipikirkan keindahan kota dengan bentuk fisik yang simetri, sangat mengutamakan pada aspek arsitekturnya. Lalu mementingkan kemegahan dan seni. Di sini rakyat miskin merasa tersingkirkan, kemudian muncullah kecemburuan sosial di zaman Renaissance ini. Pola kota di abad pertengahan ini yaitu kotanya menjadi pusat pembangunan. Desain kota mengutamakan ruang terbuka atau boulevard dan jalannya yang lebar. Dan yang terakhir itu rumah-rumahnya besar untuk kaum elit. Seperti ini gambarannya, yaitu Basilica di Santa Maria del Fiore di Florence dan Cappella de Pazzi Florence. Selanjutnya revolusi industri. Revolusi industri ketika mulai ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada abad 18 yang menyebabkan intensifikasi industri di era ini. Akibatnya di pusat kota terdapat konsentrasi industri dan tenaga kerja, dan mulai terjadi masalah transportasi menjadi kebijakan utama dengan membangun kanal dan kereta api. Nah, di revolusi industri ini mulai timbul masalah klasik perkotaan seperti kepadatan kota, ketidakteraturan tata kota, kerusakan lingkungan, seperti polusi, dan kekurangan fasilitas. Adanya pergeseran penduduk kota juga terjadi di revolusi industri, yaitu ketika pemukiman kumuh berada di tengah kota dan pemukiman orang kaya di pinggiran kota, yaitu suburban. Nah, ini gambaran untuk revolusi industri di mana terjadi kepadatan di kota. Selanjutnya yaitu gerakan reformasi. Tumbuhnya kota-kota industri pasca revolusi industri membuat adanya reaksi berupa gerakan reformasi yang terjadi pada awal abad 20. Contohnya di Inggris diberlakukan undang-undang kesehatan,
peraturan penggunaan tanah atau zoning, tinggi bangunan, dan lain-lain. Pemerintah membuat sarana dan prasarana untuk masyarakat. Lalu muncul konsep Garden City of Tomorrow dari Ebenezer Howard. Nah, konsep Garden City of Tomorrow ini bertujuan untuk mengembalikan kehidupan kota yang lebih baik setelah terjadinya masalah di revolusi industri. Nah, konsep Garden City ini menawarkan solusi atas permasalahan di kota dan desa, menggabungkan sisi positif atau aspek positif kota dan desa. Perkotaan berbentuk lingkaran dengan pusatnya berupa taman, sisi dalam untuk pemukiman, nih di pusatnya berupa taman dan sisi dalam untuk pemukiman, dan sisi luarnya untuk industri. Di bagian pedesaan yang berada di luar perkotaan itu, yang daerah ini untuk peternakan, pertanian, dan welfare service untuk kegiatan agrikultur. Nah, di gerakan reformasi ini dia membagi pedesaan dan perkotaan. Nah, di perkotaan ada aspek-aspek positif dan negatifnya. Di pedesaan juga memiliki aspek positif dan negatif. Nah, di perkotaan itu aspek positifnya itu lebih ke perekonomian, sedangkan negatif itu ke lingkungan. Beda dengan pedesaan. Aspek positif dari pedesaan itu didukung oleh lingkungannya yang sangat mendukung aktivitas. Sedangkan negatifnya itu perekonomiannya yang tidak terlalu berkembang. Contohnya social opportunity di perkotaan, peluang untuk pekerjaan. Namun negatifnya itu terjadi polusi kepadatan penduduk, harga sewa yang mahal. Untuk di pedesaan seperti lingkungan yang mendukung, yaitu adanya lingkungan yang indah, udara yang sejuk, harga sewa yang rendah. Namun negatifnya yaitu upah yang rendah juga, lack of society, lack of drainage, dan lain-lain. Kita lanjut saja. Nah, makanya konsep Garden City of Tomorrow ini menggabungkan sisi positif dari perkotaan dan pedesaan. Nah, di sini digambarkan seperti magnet. Jadi perkotaan memiliki magnetnya sendiri dari sisi positif dan negatifnya. Pedesaan juga memiliki magnetnya sendiri. Nah, di Garden City of Tomorrow itu membentuk magnet baru lagi sehingga menarik masyarakat untuk tinggal di town country ini. Nah, Garden City ini dapat berhubungan dengan Garden City yang lain dengan sebuah pusat sentral seperti pada gambar. Jadi di sini ada beberapa Garden City yang kemudian dikoneksikan dengan satu sama lain dengan jalan, kanal, dan kereta api. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Di sini nama saya Aditya Rimutakin akan melanjutkan pembahasan oleh kelompok 2 ini, yaitu selanjutnya mengenai periodisasi sejarah perkembangan kota Galian dan Eisner. Selanjutnya ini adalah timeline yang akan kita bahas pada perkembangannya. Yang pertama ada kota zaman kuno, yang kedua ada kota-kota di Mesir, yang ketiga adalah kota-kota di Aegean, yang keempat adalah Beijing dan Lukang, yang kelima kota klasik, yang keenam kota abad pertengahan, yang ketujuh kota neoklasik, yang kedelapan kota zaman barok, dan yang terakhir yaitu kota modern. Masuk yang ke pertama yaitu kota zaman kuno. Pada saat itu perkembangannya yaitu menyebar di lembah-lembah yang subur. Kerajaan mulai bermunculan dan saling berperang untuk memperebutkan kekuasaan kotanya dan kemudian saling meruntuhkannya. Kekayaan yang pada di sana, kekayaan tanah harta adalah milik raja dan keluarga-keluarganya. Nah, penguasanya pada zaman kota kuno ini dianggap dewa dan wakil-wakilnya menyampaikan titah dewa untuk dilaksanakannya.
Selanjutnya, kota-kota di Mesir. Nah, ini merupakan contoh gambar kota di Mesir yang dibangun atas perintah Firaun. Nah, kota ini dikelilingi tembok dengan jalan sempit sebagai jalur airnya. Jadi, dikelilingi tembok sebagai jalur air tersebut karena diketahui kan di Mesir itu sangat panas dan butuhkan air yang untuk mengaliri. Nah, bersama dengan pembangunan piramida, tumbuh pula kota-kota yang terbuat dari bata sepanjang lembah Indus dan di Maedaro dan Harappa. Nah, seperti gambar yang di bawah itu merupakan kota-kotanya. Ada tambahan lagi buat Mesir itu. Jalan-jalannya itu sudah mulai berpola, teratur, dan kuilnya ada luas dan banyak makam-makam. Nah, tetapi kekurangannya pada zaman itu masih terdapat banyak kampung kumuh karena belum terstruktur. Nah, lanjut ke kota yang ketiga, yaitu kota-kota di Aegean. Nah, bentuknya seperti yang di gambar tersebut, menyebar di pulau-pulau di laut Aegea. Raja di sini sudah tidak didewakan lagi. Nah, istana berfungsi sebagai pusat kehidupan dan kebudayaan di Aegean. Kotanya berbentuk tidak teratur, mengikuti kontur perbukitan karena menyesuaikan di pinggir bukit yang susah mendapatkan lahan, makanya bentuk-bentuknya tidak teratur seperti pada di gambar. Nah, kota Aegean ini untuk aksesnya yaitu berupa lorong sempit dengan jalan-jalan batuan di tepi bukit tersebut, dan terdapat sistem penyediaan air minum, sanitasi, dan saluran limbah pada kota tersebut. Jadi sudah semakin maju. Sebagian besar hunian berlantai 1. Nah, yang selanjutnya itu Beijing. Beijing pada zaman itu punya pola yang sama dengan dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644 dengan bentuk persegi dan simetris. Di pusat kota ada kelompok istana terlarang yang disebut dengan Forbidden City. Di luar Forbidden City terdapat istana imperial dengan gerbang Tiananmen. Nah, Forbidden dan Emerald City merupakan bagian dari Inner City di Beijing tersebut. Di dalam Inner City terdapat jalan-jalan utama yang berpotongan dengan lorong yang disebut dengan namanya Hutong. Nah, berikut merupakan gambar-gambar yang tadi kota-kotanya. Jadi berbentuk ada gerbang utamanya dan di belakangnya ada kota-kotanya. Nah, dengan struktur lebih jelasnya bisa dilihat di denah di pojok kanan bawah ini. Selanjutnya yaitu ada Lukang. Lukang merupakan kota pelabuhan dan yang terdapat di barat Taiwan. Kota pelabuhan tua di Zhonghua, tempat orang-orang dan kebudayaan Cina pertama kali tampak di Taiwan ini. Di Taiwan ini Lukang terkenal sebagai kota yang membawa sensasi pada zaman lalu di Taiwan tersebut. Langsung aja yang kelima yaitu kota klasik. Kota klasik ini merujuk pada kota Athena Yunani. Di awal masa demokrasi, Athena, tata kotanya masih ruwet dengan saluran air dan sanitasi yang buruk. Nah, karena itu Hippodamus mengubah kota tata menjadi bentuk yang namanya Gridiron. Ya, bisa dilihat bentuk kota Gridiron itu seperti ini ya. Pada gambar tersebut sudah mulai teratur dan rapi. Nah, pada saat itu para bangsawan mendominasi kota dan menindas petani. Nah, karena tersebut membuat penduduk semakin semakin banyak yang kumuh. Nah, dengan alasan tersebut yang membuat banyak yang ruwet dan tidak ada saluran air, makanya dibentuklah sistem jalan Gridiron seperti tadi agar jadi lebih terstruktur. Nah, terdapat agora pasar di perkotaan di kota klasik ini yang menjadi pusat bisnis dan politiknya. Lanjut ke bentuknya. Jadi kota klasik sudah berstruktur lurus-lurus tersebut sudah rata, sudah mulai rapi karena sudah tadi menggunakan bentuk Gridiron. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam, kota abad pertengahan. Merupakan tata kota di era awal Renaissance. Pada awalnya, bangunan didominasi oleh gereja atau biara dan kastil penguasa. Jadi, sedikit sekali perbedaan terkelas dalam kota masyarakat abad pertengahan.
dalam masyarakat kota abad pertengahan awal. Nah, gambarnya untuk gereja dan biara, jadi masih banyak bangunan-bangunan yang menyerupainya. Nah, kota abad pertengahan itu juga bisa seperti Kekaisaran Romawi. Bentuknya itu, tahu kan Kekaisaran Romawi itu seperti apa? Nah, pada zaman abad pertengahan ini, ekonominya berakar pada pertanian. Dengan sistem feodal, kepemilikan tanah masyarakat menjadi budak petani dari penguasa. Nah, kenapa bangunan-bangunannya tersebut tuh bentuknya seperti itu? Ada alasannya, karena bangunan mempunyai karakter fungsional untuk menyimpan panas, karena biasanya terdapat di daerah iklimnya dingin. Lanjut ke yang ketujuh, yaitu kota neoklasik. Kota di era ini ditandai dengan bertambahnya penduduk yang mengakibatkan kepadatan meningkat. Tanpa adanya perubahan sistem persediaan air atau sanitasi, dan meningkatnya lalu lintas membuat jalan menjadi macet dan penuh kotoran. Muncul penyakit pest yang mematikan di kota, sehingga disebut Black Death di abad ke-14. Di abad ke-15, perkotaan Prancis menjadi wilayah bangsawan yang hidup dengan bangunan dan monumen klasik. Lalu selanjutnya yang ke-8, kota zaman barok. Kota barok dibagi menjadi 3 periode early, yaitu yang pertama early barok, yang kedua high barok, dan yang terakhir yaitu late barok. Karakteristik kota barok adalah bangunan era Renaissance yang lebih dramatis dan teatrikal. Bangunan gaya barok menyebar hingga Italia, Spanyol, Portugal, Prancis, dan Austria. Bentuk-bentuk arsitektur pada zaman barok yaitu seperti pada gambar tersebut, yang sangat seperti yang saya katakan tadi, lebih dramatis dan teatrikal. Lalu lanjut ke kota modern pasca revolusi industri. Dengan adanya revolusi industri ini, maka terbentuklah kota-kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri. Sistem perindustrian ini sangat tergantung pada aliran bahan baku ke pabrik dan produk akhir ke konsumen. Nah, karena berbagai hal tersebut, perkembangan transportasi sangat menentukan pada periode ini, karena sangat menentukan cepat lambatnya bahan sampai ke pabrik atau cepat lambatnya barang jadi tersebut sampai ke konsumen, yang menyebabkan transportasi tadi ini menjadi sangat penting untuk menentukan perkembangan revolusi industri ini. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana perbedaan antara kota modern versus kota tradisional. Nah, kita harus mengetahui yaitu perbedaan kota modern dan kota tradisional ini dibagi menjadi 4, yaitu dari morfologi, yang lalu politik, sosial budaya, dan dari segi ekonomi. Kita lihat perbedaannya dari segi ruang atau morfologi tadi. Nah, kalau dari kota tradisional itu kotanya disusun dengan memusatkan bangunan-bangunan simbolis dan publik serta tempat tertentu. Nah, simbolnya yaitu berupa istana, gedung religi, benteng, dan lain-lain. Hubungannya terbatas pada lingkungan yang dekat. Jadi di kota tradisional ini hubungannya masih terbatas. Nah, tapi lingkungan-lingkungan orang-orangnya itu sangat dekat-dekat karena hubungan yang tadi ada. Nah, jika pada kota modern dari segi ruang ini, kota disusun dengan memusatkan institusi, misalnya institusi perdagangan. Simbolnya yaitu merupakan CBD, Central Business District, pencakar langit, gedung pemerintah, dan lain-lain. Jadi terdapat gedung-gedung besar. Nah, hubungan dengan lingkungan yang jauh lah teknologi komunikasi dan sistem transportasi. Yang membedakan sangat terlihat yaitu dalam segi simbol dan hubungannya. Dengan sudah lebih modern, jelas hubungannya menjadi lebih luas karena sudah menggunakan teknologi komunikasi yang modern dan sistem transportasi yang modern, sehingga untuk mencapai manapun bisa dicapai dengan cepat. Yang kedua, dari sisi ekonomi, kota tradisional. Nah, ini sistemnya masih menggunakan barter atau sistem keuangan yang sederhana.
kekayaan berdasar pemilikan tanah atau barang. Teknologi yang digunakan untuk pertanian itu masih berupa pertanian lokal. Nah, selanjutnya masyarakat cenderung fokus pada penyediaan kebutuhan sendiri. Yang terakhir yaitu sistem pertukangan. Kita bandingkan dengan kota modern, yang pertama terlihat sistem perdagangannya sudah luas dan kompleks, tidak menggunakan sistem barter lagi. Kekayaan dihitung dengan akumulasi kapital. Yang ketiga, teknologi digunakan untuk mendorong industri. Jadi teknologi sudah semakin maju, sudah semakin baik, bukan menggunakan teknologi yang lokal lagi untuk mendorong kemajuan industri. Keterkaitan ekonomi secara regional, nasional, dan internasional. Jadi sudah tidak memikirkan diri sendiri, tapi sudah memikirkan bagaimana untuk mendukung perekonomian secara lebih luas. Nah, pembagian kerja secara spesifik. Jadi sudah dibagi berdasarkan spesialis orangnya. Tidak semuanya disatukan untuk mengerjakan suatu bagian. Selanjutnya kita bahas dalam segi politik. Di dalam kota tradisional, otoritas masih tradisional. Terdapat tradisi-tradisi rohaniah, ahli-ahli tertentu, misalnya seperti tokoh religi, memiliki monopoli pengetahuan, walaupun ada landasan pengetahuan yang disebarkan secara luas. Yang keempat, ancaman hukuman secara informal, hukum bersifat represif. Yang kelima, kontrak secara informal. Yang keenam, kekuasaan pada elit religi atau politik. Yang ketujuh, penting hubungannya dengan yang berkuasa. Yang kedelapan, latar belakang keluarga adalah penting. Nah, kita bandingkan dengan kota modern, otoritasnya sudah legal atau rasional, tradisinya sudah mulai sekuler. Disparitas pengetahuan antara para ahli dan orang biasa. Ancaman hukuman secara institusional sudah dengan tidak represif lagi. Hukum di sini sudah bersifat restitusi. Kontraknya secara formal sudah memiliki seperti bukti yang secara jelas. Nah, kekuasaannya dikelola oleh para kapitalis, teknokrat, dan birokrat. Jadi bukan lagi para elit-elit religi atau politik yang bisa memanipulasi atau memonopoli. Nah, penghargaan lebih didasarkan pada hasil usaha daripada hubungannya dengan yang berkuasa. Karena sudah modern, sudah lebih terbuka pikirannya, jadi yang berhak mendapatkan penghargaan itu yang mempunyai, yang memberikan hasil yang terbaik. Nah, latar belakang keluarga dipandang sekunder karena bukan merupakan suatu hal yang penting lagi, yang misalnya dari keluarga pejabat dan lain-lain. Selanjutnya dalam segi sosial dan budaya. Kota tradisional, yang pertama, penekanan pada hubungan dalam keluarga besar, dalam saudara, tetangga, dan teman. Rasa kebersamaan, komunikasi secara berhadapan muka, budayanya rata-rata homogen, dan status orang diberikan. Nah, kita lihat perkembangannya pada kota modern, penekanan pada individu sebagai unit. Jadi sudah bukan sebagai keluarga besar lagi. Peranan terpisah-pisah, komunikasi secara massal, budayanya mulai heterogen karena mulai banyak budaya-budaya masuk, pencampuran budaya, dan saling menerima budaya satu sama lainnya. Status dicapai oleh diri sendiri karena sudah bukan tradisional yang misal suatu status itu turun-temurun dari suatu keluarga. Di kota modern ini sudah apa yang status dia dapat temurun. Pada subchapter yang kelima ini, saya akan menyampaikan perkembangan kota dan perencanaan kota di Indonesia. Yang pertama, periodisasi menurut Lombard. Ada 4 periode di sini. Pada periode yang pertama, terdapat bangunan candi seperti pada Candi Borobudur, Candi Prambanan, serta candi-candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Minang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat itu sangat berkebudayaan tinggi, serta memiliki struktur sosial, susunan perkotaan, dan aglomerasi yang kompleks. Namun pada masa ini sangat sedikit bukti. Lalu periode yang kedua pada abad ke-9 sampai ke-15. Periode ini pemerintahan kerajaan seperti Kerajaan Kediri, Singosari, dan Majapahit. Pada masa periode kerajaan ini, pusat pemerintahan tradisionalnya berada di tepian kota dan dilindungi oleh benteng-benteng.
Lalu pada periode ketiga, yaitu abad ke-15 sampai ke-17, itu pada masa runtuhnya Majapahit, sehingga setelah runtuhnya Majapahit, muncullah kota-kota di tepi lautan seperti Kota Gresik, Kota Demak, Kota Jakarta, dan Kota Banten. Letak kotanya itu di laut yang dangkal, sehingga masih bisa dilayari oleh pendatang-pendatang dari luar. Dan pada masa ini, mulai muncul juga kota pedalaman seperti Kota Yogyakarta, Kota Kartosuro, dan Kota Surakarta. Pada masa ini, orang Eropa mulai masuk ke kota-kota di Indonesia, termasuk juga mulai masuknya kebudayaan Islam. Lalu, pada periode keempat, yaitu pada abad ke-19 sampai ke-20, kota-kota yang ada di Indonesia itu mulai dipengaruhi oleh kebudayaan Eropa. Susunan-susunan kotanya mulai disamakan dengan budaya-budaya dari Eropa. Yang kedua, ada periodisasi menurut Sujarto. Ada 4 periode di sini, yaitu periode pra-VOC, masa kolonial 1900-an, dan masa repelita. Yang pertama, pada masa pra-VOC, kota-kota itu direncanakan dan dibangun sebelum kedatangan dari kolonialnya. Pada masa ini antara lain pada masa kerajaan Majapahit, Mataram Lama, dan dibangun berdasarkan pertimbangan tradisional. Jadi pada masa pra-VOC ini, kota-kota masih dibangun dengan sistem yang tradisional. Yang kedua adalah periode masa kolonial, yaitu pada masa revolusi industri yang membuat permintaan bahan baku meningkat, yang mendorong timbulnya kota administratif. Pada masa kolonial juga lahir Undang-Undang Agraria. Pada masa ini, perkebunan tanaman keras merupakan awal perkembangan dari wilayah pertaniannya. Politik etika mendorong perbaikan kampung pribumi dan transmigrasi. Perkembangan perangkat institusi dan konstitusi pada masa kolonial ini juga sangat berkembang dengan pesat. Lalu periode yang ketiga yaitu periode tahun 1950-an. Pada periode ini ada masa transisi, kemerdekaan, dan penjajahan. Lonjakan penduduk terutama pada kota-kota besar yaitu Kota Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Makassar. Hal ini disebabkan adanya urbanisasi atau perpindahan penduduk ke kota. Dan yang masa keempat atau masa yang terakhir yaitu masa repelita. Pada masa ini, masalah perkotaan seperti kepadatan penduduk itu masih terjadi. Kota-kota di luar Jawa mulai tumbuh dengan pesat. Hal ini merupakan akibat dari eksploitasi sumber daya alam, transmigrasi, dan adanya administrasi pemerintahan yang semakin maju. Lalu, periodisasi yang ketiga adalah periodisasi perkembangan perencanaan kota menurut Ali Syahbana. Pada masa ini ada 5 masa. Yang pertama, masa VOC, yang kedua masa urbanisasi, yang ketiga masa perbaikan lingkungan, yang keempat masa revolusi, dan yang terakhir masa pembangunan berencana. Pada masa VOC, mulai ada pengaturan pemukiman kota, tetapi khusus dalam benteng saja. Di Batavia, atau sekarang disebut Jakarta, ada aturan terkait pembangunan jalan, jembatan, bangunan, serta pembentukan dewan-dewan kota. Yang kedua, pada masa urbanisasi. Untuk mengatasi masalah perkotaan terkait urbanisasi, pemerintah Belanda itu mengeluarkan peraturan tentang pembangunan kota, terutama mendirikan bangunan-bangunan. Pada periode ini, muncul juga kota praja yang punya wewenang mengatur pembangunan prasarana dan fasilitas lingkungan yang ada di kota.
Yang ketiga, ada masa perbaikan lingkungan. Perencanaan kota itu umumnya hanya pada pemukiman Belanda. Namun karena keadaan pribumi yang sangat mengenaskan, pemerintah Belanda pun meluncurkan program perbaikan kampung untuk memperbaiki perkampungan di Indonesia pada rakyat pribuminya. Lalu yang keempat, pada masa revolusi. Pada tahun 1948, pemerintah Belanda itu mengeluarkan undang-undang pembentukan kota, karena sebelumnya tidak ada undang-undang yang mengatur tentang pembentukan kota. Dalam membangun kota, diperlukan rencana yang menyeluruh. Yang kedua, diatur tentang zoning wilayah, yaitu perlindungan warisan budaya, syarat teknis dan non-teknis tentang perumahan, serta adanya batasan daerah. Dan periodisasi yang terakhir, periode yang kelima, yaitu pada masa pembangunan berencana. Ini masih dibagi lagi menjadi 4 periode. Pada tahun 1960 sampai 1970 dibentuk jurusan planologi ITB. Jurusan ini mempelajari perencanaan dan pembangunan kota di Indonesia. Pemda-pemda di sekitar juga sudah mulai menyusun perencanaan kotanya sehingga kota lebih terstruktur. Yang kedua, pada tahun 1970 sampai 1985 dikeluarkannya Permendagri nomor 4 tahun 1900 tentang pedoman penyusunan rencana kota. Ini adalah peraturan pertama tentang penyusunan rencana kota karena sebelumnya hanya dibentuk oleh aturan dari Belanda. Pada yang ketiga, pada periode 1985 sampai 1990, Departemen PU mengenalkan rencana kota baru yang mengambil ide British Towns and Country Planning Act dengan produk RUTRP, RUTRK, RDTRK, dan RTRK. RUTRP itu digunakan untuk menjaga konsistensi dan perkembangan pembangunan suatu kota dengan adanya strategi nasional dan keserasian wilayah di sekitarnya. Lalu yang keempat, pada masa pasca Undang-Undang Penataan Ruang, pada Undang-Undang 24 tahun 1992, perencanaan tata ruang itu dilakukan secara hierarkis dengan produk-produk berupa RT/RW nasional, RT/RW provinsi, dan serta RT/RW kabupaten atau kota.